Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Hilda Pratiwi, mahasiswa Program Studi Manajemen di Universitas Siberasia. Di video hari ini, saya ingin memaparkan hasil tugas mata kuliah perilaku konsumen digital dengan dosen pengampu kami, Ibu Rati Awilis, SEMM CDMS. Perubahan teknologi berdampak pada berbagai aspek, termasuk pada perilaku konsumen dalam hal pengambilan keputusan pembelian dan perilaku konsumsi atau penggunaan produk. Harapan konsumen juga sering berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan sosial. Konsumen membutuhkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Menurut Solomon 2018, perilaku konsumen merupakan aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari aktivitas mencari informasi, mengambil keputusan, menggunakan, dan menghentikan atau menggunakan kembali suatu produk. Jadi, perilaku dalam konteks ini tidak hanya perilaku yang tampak seperti mencari informasi, membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa, tetapi juga perilaku yang tidak tampak seperti pengalaman, persepsi, sikap, gaya hidup, pembelajaran yang terjadi pada konsumen. Perilaku konsumen bersifat kompleks, sehingga membutuhkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Penting untuk diketahui bahwasannya yang pertama, adanya perubahan perilaku konsumen sebagai respon terhadap era digital penting untuk diikuti dan memerlukan adaptasi dalam strategi pemasaran agar dapat menyesuaikan dengan perubahan perilaku pelanggan. Yang kedua, kunci keberhasilan bisnis salah satunya tergantung pada kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang selalu berubah. Yang ketiga, berkembangnya segmen milenial yang sangat akrab dengan teknologi digital yang jumlahnya selalu meningkat. Kelompok segmen ini merupakan peluang pasar yang besar yang penting untuk dilayani. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai pengaruh live streaming shopping terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee. Penelitian ini menganalisis pengaruh fitur live streaming di platform e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen. Studi ini menyelidiki bagaimana interaksi langsung antara penjual dan pembeli mempengaruhi pengalaman berbelanja dan mendorong keputusan akhir. Adapun latar belakang penelitiannya, yang pertama, tren e-commerce. Industri e-commerce terus berkembang pesat di Indonesia, didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan pergeseran preferensi konsumen yang lebih menyukai belanja online. Yang kedua, fitur live streaming. Berbagai platform e-commerce termasuk Shopee telah mengadopsi fitur live streaming sebagai sarana untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan mendorong penjualan. Yang ketiga, pentingnya keputusan pembelian. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online konsumen menjadi kunci untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Tujuan penelitiannya yang pertama, mengidentifikasi pengaruh fitur live streaming di Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen. Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fitur live streaming dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di platform e-commerce Shopee. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang memediasi hubungan tersebut. Penelitian ini juga menyelidiki variabel-variabel yang dapat menjadi mediator atau moderator dalam hubungan antara live streaming dan keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku e-commerce. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemasar dalam mengoptimalkan penggunaan fitur live streaming untuk meningkatkan penjualan. Adapun tinjauan pustaka untuk live streaming, menurut Ginting dan Harahap 2022, tindakan pengecer atau retailer dianggap sebagai live streaming marketing yang bertindak sebagai penyalur video kejadian secara real time atau secara langsung. Menurut Huda et al. 2022, interaksi secara real time dari siaran live streaming yang dilakukan antara penjual dan calon pelanggan mampu mendorong niat beli dari konsumen dengan membeli barang tersebut. Menurut Chat et al. 2020, fokus dari key opinion leaders atau streamer pada siaran langsung e-commerce mampu membuat pembeli melakukan keputusan pembelian.
Adapun keputusan pembelian, menurut Ciptono pada kutipan Jasumin dan Andi 2022, keputusan pembelian merupakan suatu proses yang dimana dimulai dari pembeli yang mencari tahu tentang info produk dan ini akan berdampak pada keputusan pembelian. Menurut Widianto dan Suganda, Ayuningsi dan Andi 2022, keputusan pembelian adalah proses ketika calon pelanggan mulai menentukan lalu menetapkan keputusan akhir dalam suatu pembelian produk. Menurut Novianti dan Kusnawan 2022, keputusan pembelian dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembelian suatu barang oleh calon pelanggan dengan adanya dasar sebuah informasi dari pengetahuan terkait produk. Adapun indikator live streaming, penelitian yang dilakukan oleh Xu et al. 2020 menemukan terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur live streaming shopping yaitu sebagai berikut. Yang pertama, streamer attractiveness. Streamer menjadi tokoh utama dalam menciptakan stimulasi konten untuk menarik atensi untuk menonton live streaming. Streamer dalam live streaming shopping dapat dianggap sebagai endorsers produk. Kemudian yang kedua ada para social interaction. Live streaming shopping juga dapat membantu penonton untuk mengembangkan hubungan sosial virtual dengan streamer melalui real time, sehingga menghasilkan rasa keintiman dan kedekatan dengan streamer. Yang ketiga, information quality. Fitur live streaming shopping memfasilitasi interaksi dua arah di mana streamer dapat secara langsung menanggapi pertanyaan penonton terkait suatu produk dan penonton mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara real time. Sedangkan menurut Faradiba dan Syarifuddin 2021, terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur live streaming shopping yaitu sebagai berikut. Yang pertama waktu promosi, yang kedua diskon atau promosi, yang ketiga deskripsi produk, dan yang keempat visual marketing. Selanjutnya indikator keputusan pembelian. Menurut Kotler 2017 dalam Sadrina dan Sulistianto 2022, keputusan pembelian adalah proses mengumpulkan pengetahuan dengan tujuan melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan alternatif yang dimiliki, baik dua pilihan atau lebih dan memutuskan satu di antaranya. Terdapat 4 indikator untuk mengukur keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller dalam Nokodompit et al. 2022, yaitu yang pertama, kemantapan membeli setelah mengetahui informasi produk, yang kedua, memutuskan membeli karena merek yang paling disukai, yang ketiga, membeli karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, yang keempat, membeli karena rekomendasi dari orang lain. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dari analisis promosi live streaming yang dilakukan oleh dua toko online yang menjual skincare dan body care. Yang pertama ada toko Louis Scarlett Family. Strategi promosi live streaming shop yang digunakannya yaitu penggunaan influencer sebagai strategi pemasaran dengan memilih sosok atau figur yang dinilai berpengaruh di dalam masyarakat atau target konsumen yang akan menjadi sasaran promosi. Live streaming dikemas secara interaktif dan kreatif sehingga membuat para penonton tidak mudah bosan. Presentasi mengenai informasi produk, rekomendasi produk, dan cara penggunaannya dengan jelas. Streamer menanggapi pertanyaan penonton terkait suatu produk sehingga penonton mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara real time. Terdapat voucher diskon dari e-commerce Shopee dan diskon atau promosi toko dengan waktu terbatas hanya pada saat live streaming berlangsung. Kemudian streamer menarik perhatian dan memotivasi penonton untuk berbelanja. Adapun hasil analisis toko yang kedua yaitu Indah Henna Art, yaitu penggunaan kreator affiliate yang kurang terkenal di masyarakat. Live streaming dikemas kurang interaktif dan kreatif sehingga membuat para penonton mudah bosan. Audio streamer kecil sehingga presentasi informasi produk, rekomendasi produk, dan cara penggunaannya kurang jelas. Diskon atau promosi toko itu tidak ada, hanya voucher diskon dari e-commerce Shopee. Streamer kurang menarik perhatian sehingga tidak memotivasi penonton untuk berbelanja. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama live streaming shopping sebagai media komunikasi pemasaran dan penjualan langsung, khususnya dengan memanfaatkan peran influencer yang ditempatkan sebagai komunikator streamer dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. Pelengkapan informasi merupakan stimulus utama yang dapat mempengaruhi konsumen. Faktor waktu adalah pertimbangan utama konsumen, di mana konsumen tidak ingin melewatkan promosi menarik yang terbatas ditawarkan hanya pada saat live streaming shopping berlangsung. Sarannya,
Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam live streaming shopping adalah penyajian informasi terkait produk secara lengkap, detail, dapat dipercaya, serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Faktor kedua adalah menciptakan suasana live streaming yang menarik sehingga para penonton mau menghabiskan lebih banyak waktu menonton sesi live. Semakin banyaknya waktu dalam menonton menyebabkan paparan produk knowledge juga semakin tinggi. Selain itu, memanfaatkan peranan influencer bisa menjadi salah satu strategi dalam melakukan pemasaran melalui live streaming shopping karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Menurut Ekor, siapa yang lebih mampu memahami keinginan konsumen dan menerjemahkan keinginan tersebut dalam wujud produk atau jasa yang unggul, dialah yang akan memenangkan persaingan. Pemahaman terhadap perilaku konsumen juga sangat bermanfaat khususnya untuk penyusunan strategi maupun bauran pemasaran. Baiklah rekan-rekan, itulah tadi hasil tugas yang dapat saya paparkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memaparkan materi tersebut. Terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM, CDNS atas bimbingannya selama ini. Salam sukses untuk kita semua.